Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Fajar Makassar. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas final kami mata kuliah teori akuntansi keuangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Cahyadi SE, MSE, AAAIJ, WIP. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai konsep ekuitas. Namun sebelum kita mulai, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri atas nama Sri Novita dan inilah presentasi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari yang pertama saya sendiri atas nama Sri Novita dengan NIM 1910321079. Yang kedua itu ada Chantal Indri Lintaran Daguna dengan NIM 1910321098. Yang ketiga Tarisa Ramadhani dengan NIM 1910321070. Yang keempat Oktaviani Remsa Karambe dengan NIM 1910321038, dan yang terakhir atas nama Vini Salempa Palulungan dengan NIM 1910321075. Standar Akuntansi Indonesia tahun 2002, Ikatan Akuntansi Indonesia IAI pada pasal 29 menjelaskan bahwa ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Pada dasarnya, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan juga hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang dengan adanya penarikan kembali penyertaan pemilik, pembagian keuntungan atau dividen, atau kerugian usaha. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham ini adalah untuk menyediakan informasi kepada berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan atau stewardship manajemen. Informasi tentang kewajiban yuridis perseroan terhadap para pemegang saham dari pihak lainnya juga merupakan tujuan penyajian ekuitas pemegang saham ini. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham minimal sumber ekuitas pemegang saham beserta riwayatnya, peraturan yuridis yang membatasi pembagian dividen dan juga pengembangan modal setoran kepada para pemegang saham, dan juga prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Komponen ekuitas terdapat 5. Yang pertama adalah modal yang disetor. Maksud dari modal yang disetor adalah besarnya modal atau aset yang diserahkan oleh pemilik usaha ataupun investor dalam jumlah tertentu. Modal yang disetor di sini terdapat 2 jenis. Yang pertama itu modal saham dan yang kedua saham agio dan disagio. Komponen yang kedua adalah keuntungan yang tidak dibagikan. Maksud dari keuntungan tidak dibagikan di sini adalah keuntungan yang telah didapatkan dari tahun-tahun sebelumnya serta tidak dibagikan ataupun tidak dapat diambil. Dan komponen yang ketiga adalah modal penilaian kembali. Maksud dari modal penilaian kembali adalah selisih yang terdapat antara modal pada periode sebelumnya dengan periode saat ini. Itulah yang dikatakan sebagai modal penilaian kembali. Dan yang keempat adalah modal sumbangan. Modal sumbangan di sini adalah nilai aktiva yang diperoleh perusahaan yang sumbernya dari sumbangan dari oleh pihak lain. Dan komponen yang kelima adalah modal yang lainnya. Modal lainnya di sini adalah modal yang sumbernya dari berbagai jenis cadangan yang ada pada sebuah perusahaan. Dari 5 jenis teori, yaitu yang pertama teori profiteri yang merupakan teori yang memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Kemudian yang kedua yaitu teori entitas atau kesatuan usaha yang merupakan teori yang muncul untuk mengatasi kelemahan yang terjadi atau yang melekat pada teori profiteri. Kemudian yang ketiga yaitu teori ekuitas residual yang merupakan teori yang muncul antara teori profiteri dan teori entitas. Kemudian yang keempat yaitu teori enterprise yang merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan teori entitas. Kemudian yang kelima yaitu teori dana atau fund. Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dalam keuangan suatu perusahaan yang terdiri
neraca, laporan laba rugi, laba yang belum dibagi, dan perubahan posisi keuangan atau arus kas, serta catatan atas laporan keuangan sebenarnya tidak lain adalah laporan pertanggungjawaban manajemen kepada terutama para pemilik perusahaan. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan dua anggapan pokok. Yang pertama, bahwa pemilik modal yang ditanamkan dalam perusahaan adalah pemegang saham. Yang kedua, tujuan penyusunan laporan keuangan dititik beratkan pada kebutuhan para pemegang saham dan investor. Oleh karena itu, laba bersih suatu perusahaan dapat dipandang sebagai pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk para pemegang saham dan investor. Baiklah, saya rasa cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman, untuk kalian